Di sepanjang sejarah umat manusia, pertanyaan yang sering muncul di benak setiap individu adalah, mengapa kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini? Setiap individu dalam perjalanan spiritualnya mencari jawaban atas pertanyaan ini. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, namun zatnya sendiri tetap tidak tampak oleh indera manusia. Mengapa demikian? Apa alasan dibalik ketidakmampuan kita untuk melihat Allah, padahal Dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Pertanyaan ini tak hanya muncul dari kebingungan, tetapi juga dari pencarian hakikat kehidupan. Dalam setiap ciptaannya yang menakjubkan, dalam keindahan langit yang tak terhingga, dalam setiap detak jantung kita, terdapat bukti kebesarannya. Namun, mengapa zat Allah tetap tak terlihat oleh mata kita? Dalam video ini, kita akan mengungkap jawabannya dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, pandangan para ulama, serta hikmah yang terkandung dalam ketidakmampuan kita untuk melihat Allah di dunia ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami lebih dalam tentang sifat Allah, kebesarannya, dan kenapa Dia tidak tampak oleh kita. Untuk memahami mengapa kita tidak bisa melihat Allah, kita harus memahami terlebih dahulu siapa itu Allah. Dalam agama Islam, Allah adalah Zat yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya. Allah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu seperti ciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Quran Surah Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah adalah Zat yang Maha transenden, artinya, Dia berada di luar pemahaman dan keterbatasan manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kita sebagai manusia, memiliki bentuk dan batasan, baik dalam ruang, waktu, maupun dimensi fisik. Namun, Allah tidak terbatas oleh apapun. Allah tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat dengan mata fisik kita. Bayangkan jika kita mencoba untuk memahami Allah dengan konsep yang terbatas pada penglihatan kita. Mata kita hanya mampu melihat dalam spektrum cahaya yang sangat sempit, dari sekitar 380 nanometer ultraviolet hingga 750 nanometer inframerah. Dalam spektrum ini, kita tidak dapat melihat banyak hal, seperti radiasi sinar X atau gelombang radio. Ini menunjukkan keterbatasan indera kita. Lalu bagaimana kita bisa berharap bisa melihat zat yang jauh lebih luar biasa dan lebih besar dari apapun yang kita kenal di dunia ini? Dalam pandangan teologi Islam, Allah adalah zat yang tidak bisa dipahami dengan akal manusia. Semua ciptaannya yang kita lihat adalah bukti kebesarannya, namun Allah sendiri tidak serupa dengan apapun yang kita lihat. Dia berada di luar jangkauan indera kita, di luar dimensi fisik yang kita pahami. Kehidupan di dunia ini bukanlah tempat untuk melihat Allah secara fisik. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Dunia ini adalah tempat kita menguji iman kita kepada Allah, bukan tempat untuk melihatnya secara langsung. Allah memberikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Keimanan kepada Allah bukanlah keimanan yang terbukti dengan melihatnya secara langsung. Allah menginginkan umatnya untuk beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak tampak dengan mata manusia, tetapi kita percayai sepenuhnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah berfirman, "Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib." Keimanan yang sejati adalah keimanan yang tidak bergantung pada penglihatan fisik. Keimanan yang murni adalah ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak melihatnya secara langsung. Inilah ujian terbesar dalam hidup kita. Allah menguji kita untuk melihat sejauh mana kita bisa beriman kepadanya, tanpa perlu melihatnya dengan mata kepala kita. Kita diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib dan bertindak sesuai dengan wahyu yang diberikannya, seperti Al-Quran dan hadis. Meskipun kita tidak melihat Allah, itu adalah ujian bagi hati kita, sejauh mana kita benar-benar percaya dan tunduk kepada kehendak-Nya.
Salah satu kisah yang mengandung pelajaran besar tentang ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa setelah menerima wahyu meminta untuk bisa melihat Allah. Ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Namun Allah menjawab permintaan tersebut dengan penuh kebijaksanaan dan pengajaran. Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap pada tempatnya, maka engkau dapat melihatku. Kemudian Allah menampakkan sedikit dari kebesarannya, dan gunung yang kokoh itu langsung hancur lebur. Sementara Nabi Musa pingsan karena tidak sanggup menahan kedahsyatan pemandangan tersebut. Dari kisah ini kita dapat menarik pelajaran yang sangat dalam. Allah menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa manusia tidak akan sanggup menahan kebesarannya. Bahkan gunung yang tampaknya kokoh dan kuat pun hancur ketika Allah menampakkan sedikit saja dari kemahakuasaannya. Ini adalah pengingat bahwa mata manusia tidak akan mampu menangkap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keterbatasan kita sebagai makhluk dan kebesaran Allah yang tak terjangkau oleh kita. Meski kita tidak bisa melihat Allah, itu tidak berarti Allah jauh dari kita. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Kedekatan ini adalah kedekatan dalam ilmu, perhatian, dan kasih sayangnya terhadap setiap ciptaannya. Allah mengetahui setiap gerakan kita, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap niat yang ada dalam hati kita. Allah lebih dekat dari apapun yang kita ketahui. Allah hadir dalam setiap detik kehidupan kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku." Kehadiran Allah tidak terbatas oleh penglihatan fisik, tetapi oleh kedekatannya yang bersifat spiritual. Allah Maha mengetahui, dan dalam setiap doa dan amal baik yang kita lakukan, kita merasakan kehadirannya. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, Allah menjanjikan kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan merasa kesulitan dalam melihatnya." Di akhirat kelak, orang-orang beriman akan diberikan kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah. Inilah kenikmatan yang melampaui segala kenikmatan lainnya, sebuah hadiah bagi mereka yang tetap teguh dalam iman, meskipun tidak dapat melihatnya di dunia. Ketidakmampuan kita untuk melihat Allah di dunia ini adalah bagian dari hikmahnya yang sangat mendalam. Allah mengajarkan kita untuk mempercayainya tanpa harus melihatnya, untuk mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang tulus, dan untuk terus beriman meskipun kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Semua yang kita lihat, semua yang kita alami, adalah tanda dari kebesarannya. Dan suatu hari nanti, kita akan diberi kesempatan untuk melihat zat-Nya yang maha agung, di surga yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbayangkan.